Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue di sini guys, di channel gue, YouTube channel Andi Rascal guys. Apa kabar kalian semua yang di rumah, sehat-sehat? Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Makasih yang udah selalu setia di video gue di channel gue kali ini. Walaupun view gue cuma baru sedikit, tapi gue tetap berusaha untuk menghibur kalian guys, dimana aja kalian berada. Oke guys, hari ini kebetulan hari Selasa. Hari Selasa tanggal berapa nih ya? Tanggal 2 kalau nggak salah, tanggal 1 ya, gue lupa pokoknya tanggal 1 atau tanggal 2 gitu. Tahan dulu deh. Kayaknya sih tanggal 2 guys ya, tanggal 2 Juni gitu kan. Jadi kebetulan hari Selasa, kemarin juga gue lagi libur karena gue memang sengaja mau bikin video buat anak gue, ngeprank anak gue kemarin kalau kalian sudah nonton. Jadi kali ini gue mau ngobrol-ngobrol lagi di mobil guys, ceritanya sambil narik nungguin penumpang, nungguin orderan makanan. Kita ngobrol-ngobrol lah masalah kerjaan juga kan, karena banyak orang teman-teman yang di Indonesia tanya kerjaan di Amerika tuh gimana sih, apa aja, berapa sih pendapatannya, kayak gitu itu banyak. Jadi kemarin juga gue udah bikin video buat server atau pelayan di Amerika, kerjaannya gimana, gajinya berapa, kalian juga udah pasti yang udah nonton udah lihat. Sekarang gue mau ngobrolin soal gaji tukang masak guys di Amerika, karena dulu sempat profesi gue juga jadi tukang masak bertahun-tahun juga, bukan sempet sih, emang udah lama juga ya. Terus sekarang gue lagi istirahat, lagi break. Jadi paling enggak sedikit banyak gue juga tahu gimana pendapatan atau gimana cara kerja tukang masak, atau gimana cara ngelamarnya, atau gimana cara trainingnya gitu ya. Pokoknya jangan kemana-mana, ikutin terus video gue ya. Kalau kalian suka tolong di like, kasih komen sebanyak-banyaknya, jangan di skip iklannya guys. Oke. Oh ya, kalian juga kemarin ada yang tanya-tanya juga gimana keadaannya Om di Amerika. Om aman-aman setelah banyak demo-demo gitu, katanya di berita-berita di Indonesia gede katanya tentang demo di Amerika masalah meninggalnya seorang warga negara Amerika gitu kan. Terus mereka pada demo menuntut menuntut hak dan keadilannya gitu ya. Ya wajar aja sih, cuman ya gitulah. Kita nggak separah, ada juga beberapa yang parah, tapi sementara ini di Maryland aman-aman aja gitu. Nah kayak kemarin di kota gue juga ada sih demo-demo sekitar sini nih, sekitar downtown ini, cuman nggak begitu parah, nggak sampai sarkisme sampai brutal gitu, sampai penjarahan kayak yang di state-state lain kalian udah lihat di berita-berita. Kita di sini alhamdulillah. Kemarin juga di Maryland dan sekitarnya teman-teman juga banyak update status di Facebook. Ada juga beberapa orang yang demo masalah ya itu meninggalnya salah satu warga negara Amerika karena petugas yang gue tahu ya, tapi gue nggak jelas kebenarannya gimana karena mereka juga masih proses. Kita juga nggak banyak. Sekitar sini nih, dari ujung sini di downtown ini sampai ujung sana guys, sebelah sana itu kemarin ada aksi damai gitu kan. Jadi kebetulan di sini juga aksinya, demonya itu nggak begitu rusuh juga kayak di New York gitu kan, dimana kemarin tuh gue lihat beritanya. Jadi cukup kalian waktu kalian lewat di sini tuh cukup membunyikan klakson aja, hong belnya tuh, bel mobil tuh, klakson mobil tuh harus dibunyiin ting ting gitu. Nah, itu berarti kita mendukung aksi mereka gitu. Jadi cuman sekedar kasih semangat buat mereka. Jadi terus kayak di New York kemarin juga gue sempet beberapa jam, katanya kabarnya sempet ada penjarahan gitu ya. Cuman setelah itu situasinya aman, terkendali. Jadi beberapa toko itu sempat dijarah, dan setelah aman beberapa toko juga itu diamankan dengan mereka dengan cara menutup dengan triplek kaca-kacanya gitu ya. Ini ada kopi-kopi udah mau buka di kopi. Kebetulan gue dapat order nih guys ke McDonald, alhamdulillah. Nah, jadi kayak gitu. Pokoknya sementara ini keadaan kita alhamdulillah aman-aman aja. Makasih yang udah nanyain teman-teman kita semua yang ada di teman-teman Indonesia yang ada di Amerika semua. Alhamdulillah kita nggak terjadi apa-apa ya kan. Kabar terakhir sih begitu ya, teman-teman juga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Terima kasih semuanya atas. Jadi berdasarkan pengetahuan yang gue tahu selama gue jadi tukang masak tuh ya, kalau training tuh biasanya kita masih belajar tuh ya, kita masih banyak belajar yang harus kita laluin gitu kan.
Ya kalau sekitar segitu sih, kalau waktu itu gue sih nggak masalahin berapa harus gue dibayar gitu ya, karena gue butuh ilmu itu ya. Karena ilmu itu mahal guys gitu loh, berapapun harga uang tidak akan bisa membeli yang namanya ilmu, ya nggak gitu. Jadi gue nggak peduli waktu itu berapapun dibayar gitu. Setelah gue bisa baru gue menentukan berapa mereka harus bayar, apa namanya, kayak gue punya skill gitu, kemampuan gue yang sementara ini yang gue punya gitu ya. Jadi gitu, setelah kita punya pengalaman at least 2 tahun 3 tahun baru kita bisa ngedeal sama bos yang punya restoran atau ownernya gitu kan. Terserah kita, yang penting kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita punya, skill yang kita punya gitu loh ya. Jadi kalau jangan asal-asalan aja gitu, jangan main kasih harga aja tapi kalian nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang kalian punya gitu, skill yang kalian punya. Jadi hati-hati guys. Jadi kalau kalian mau minta gaji atau sama satu company, sesuaikan dengan apa yang skill yang kalian punya gitu kan. Jadi jangan bikin malu teman-teman yang benar-benar punya skill dan punya harga yang bagus gitu. Itu maksud gua. Jadi harganya itu berdasarkan skill dan kemampuan kita punya itu minimal biasanya kalau orang udah punya pengalaman lebih dari 2 tahun sampai 5 tahun gitu ya. Minimal itu 2.400 satu bulan take home bersih ya, plus tip. Jadi sekitar itu pendapatannya kurang lebih G-Chef tuh kira-kira seperti itu. Bisa kita bikin sekitar 4.000, kadang-kadang juga bisa bikin sampai 5.000 guys, tergantung restoran di mana kalian kerja sibuk atau enggak gitu, ramai atau enggak gitu kan. Karena itu juga tergantung rule state-nya yang mereka punya gitu di mana. Jadi masing-masing state itu punya harga masing-masing beda-beda ya. Biasanya kalau daerah-daerah terpencil itu mereka berani bayar tinggi, apalagi kalau kalian yang punya kayak dokumen gitu ya, kayak social security, punya ID, harus bayar tax segala macam, itu mereka berani bayar tinggi karena mereka juga memang harus bayar pajak. Nah ini kita udah sampai di McDonald guys. Kita mau ambil orderan dulu buat customer gua dapat $8 nih, cuma buat 3 hampir 4 mile lah gitu ya. Nah kita mau ambil ke McDonald dulu nih guys ya. Matiin dulu, kita lanjut lagi nanti. Oke. Thank you man. Every day. Oke, kita sekarang udah dapat ordernya, kita mau lanjut antar ke customernya ya, seperti biasa. Jangan kemana-mana. Oke guys, kita udah ambil ordernya dari McDonald barusan, kita harus antar ke tempatnya. Nah, jadi lanjut lagi kayak yang tadi kita obrolin masalah tukang masak. Jadi kayak gitu guys, ada sih beberapa teman dari orang-orang di Indonesia juga yang di sini gitu ya. Setelah mereka punya pengalaman, merasa udah punya pengalaman, terus mereka tawar harga sama company, sama perusahaan atau sama restoran ownernya. Mereka kasih harga tinggi-tinggi gitu kan. Tapi begitu dites, disuruh masak, stylenya nggak cocok sama ownernya, atau gosong atau segala macam, sama customer nggak bisa take care. Akhirnya kayak gitu. Terus ownernya itu bilang ya kalian nggak sesuai dengan apa yang kalian punya harganya gitu loh. Jadi itu, nah hal-hal seperti itulah yang bisa membunuh harga yang sep-sep teman-teman orang Indonesia yang punya pengalaman, yang benar-benar punya skill gitu kan. Jadi harga kita jadi turun gara-gara itu, mereka nggak percaya lagi gitu. Nah hal-hal seperti itulah guys. Jadi teman-teman yang merasa memang udah punya pengalaman atau skill gitu ya, agar lebih berhati-hati kalau minta tawaran atau terima tawaran atau menawarkan gaji. Nah itu harus sesuai dengan apa yang kalian punya gitu, harus bisa, atau kalian harus bisa mempertanggungjawabkannya dengan baik gitu ya. Ya kalau bisa sih merendah aja gitu loh ke owner apa segala macam, tapi bilang aja sama mereka kalau kalian suka kalian bayar sekian, kalau enggak ya nggak apa-apa gitu. Itu lebih baik gitu, jujur dengan pribadi kalian gitu. Jadi ya begitulah yang kalian punya, begitulah yang kalian harus terima gitu ya. Oke guys, oke teman-teman, kira-kira segitu aja dulu video gua kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Jadi semuanya ini gue minta maaf kalau ada kata-kata yang salah, itu datangnya juga bukan dari gue gitu ya. Makasih yang udah selalu setia di channel gue, tetap nonton di video gue. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.